Namaku Rani Kusuma, dan masa laluku bukanlah sesuatu yang bisa kusebut indah. Aku tumbuh dari keluarga sederhana, bahkan bisa dibilang kekurangan, di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Ayahku meninggal saat aku masih kelas 5 SD, dan sejak saat itu, ibuku menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja sebagai buruh cuci dari rumah ke rumah. Penghasilannya tak seberapa, tapi cukup untuk menyekolahkan aku dan adikku, Rama. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan kehidupan serba pas-pasan. Baju sekolahku adalah lungsuran sepupuku yang sudah robek di beberapa bagian, dan aku hanya punya satu sepatu yang bolong di ujungnya. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Aku tahu ibuku sudah melakukan yang terbaik. Yang paling menyakitkan bukanlah lapar, atau harus berjalan kaki ke sekolah sejauh 3 kilometer setiap hari. Yang paling menyakitkan adalah cara orang-orang memandangku, terutama saat aku menginjak masa kuliah. Aku mendapatkan beasiswa penuh di sebuah kampus swasta ternama. Di kampus itu, aku adalah minoritas. Hampir semua mahasiswa berasal dari keluarga berada, anak pengusaha, pejabat, bahkan artis. Aku merasa seperti titik kecil yang tak terlihat di antara lautan cahaya yang terang. Hari pertama kuliah, aku datang dengan blus murah yang aku beli di pasar malam dan rok hitam yang kusetrika semalaman agar terlihat rapi. Aku ingat tatapan sinis dari beberapa mahasiswi yang duduk di bangku belakang saat aku masuk ke kelas. Salah satu dari mereka, yang kemudian kukenal bernama Sheila, berbisik cukup keras untuk kudengar, "Astaga, dia nyasar dari kampung mana tuh?" Tawa kecil terdengar dari gengnya. Sejak hari itu, aku jadi sasaran empuk. Mereka menjulukiku, Ratu Murahan, atau si kampung. Kadang mereka pura-pura menyenggolku di lorong, menjatuhkan bukuku, lalu pergi sambil tertawa. Aku tidak pernah membalas. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tahu aku harus tetap fokus. Hidupku bukan untuk mereka. Hidupku adalah untuk ibu dan Rama. Temanku hanya sedikit. Bahkan bisa dihitung dengan jari satu tangan. Tapi mereka tulus. Ada Intan, anak rantauan dari Medan yang juga dapat beasiswa, dan Yuda, pria pendiam dari kelas sebelah yang diam-diam memberiku contekan fotokopi buku ketika aku tak mampu membeli buku baru. Tiap malam, aku bekerja sebagai penjaga toko fotokopi di dekat kampus. Dari situ aku bisa mendapatkan uang tambahan untuk makan dan menabung sedikit demi sedikit. Kadang aku harus bolos kuliah karena kelelahan. Tapi aku tak pernah menyerah. Mimpiku terlalu besar untuk ditinggalkan hanya karena hinaan. Aku tidak pernah lupa suatu kejadian di semester 5. Saat itu aku sedang makan di kantin kampus, sendirian seperti biasa. Makananku hanyalah sebungkus nasi dengan tempe goreng yang kubawa dari rumah kos. Sheila dan teman-temannya duduk di meja seberang, menyantap spaghetti dan ayam panggang sambil tertawa. "Ada yang masih makan tempe?" Suara Sheila menggema di seluruh kantin. Itu tuh, si Rani. Gak berubah ya, tetap gembel." Beberapa mahasiswa tertawa. Aku menunduk, bukan karena malu, tapi agar air mataku tak jatuh di depan mereka. Aku makan pelan-pelan, menelan makanan seperti menelan batu. Aku berpikir, satu hari nanti, aku akan membuat kalian tahu rasanya diremehkan, dan aku tidak akan membalas dengan hinaan. Aku akan membalas dengan keberhasilan. Tapi tentu saja, saat itu semua hanya mimpi. Yang ku tahu pasti hanyalah satu, aku harus bertahan. Setelah lulus kuliah, hidup tidak serta-merta berubah. Aku sempat menganggur selama 2 bulan. Setiap pagi aku berangkat membawa map berisi fotokopi ijazah dan CV ke puluhan perusahaan. Jawaban yang kudapat beragam, tapi semuanya serupa, "Kami akan hubungi jika ada kabar." Akhirnya, aku diterima di sebuah perusahaan perhotelan internasional sebagai staf administrasi magang. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membayar kos dan mengirim sedikit uang ke ibu. Aku sangat bersyukur. Di perusahaan itu, aku bekerja lebih keras dari siapapun. Aku datang paling pagi dan pulang paling malam. Aku menyusun dokumen, mengarsip, mengetik laporan, bahkan sesekali membantu bagian resepsionis jika kekurangan staf. Kepada siapapun aku selalu ramah. Entah itu satpam, OB, atau manajer divisi. Aku percaya bahwa menjadi orang baik tidak pernah rugi. Suatu hari, sekitar 6 bulan setelah aku bekerja,
Aku mendapat panggilan dari atasan tertinggi di kantor, CEO perusahaan yang juga pemilik jaringan hotel, Adrian Mahesa. Namanya sering disebut-sebut oleh karyawan lain, tapi wajahnya jarang terlihat di kantor karena sering bepergian antar negara. Aku gugup saat memasuki ruangannya. Tapi ternyata, Adrian bukan sosok yang menakutkan. Ia ramah, tenang, dan sangat sopan. Aku baca beberapa laporan dan inovasi yang kamu buat di divisi administrasi. Sangat rapi dan efektif, katanya saat itu. Aku ingin tahu siapa Rani Kusuma. Sejak hari itu, aku beberapa kali diminta untuk membantu menyusun dokumen pribadi milik Adrian. Ia mempercayakanku proyek-proyek kecil, dan tanpa sadar kami mulai sering berbincang. Obrolan kami tidak hanya soal pekerjaan. Kadang ia menanyakan keluargaku, latar belakangku, dan mimpi-mimpiku. Kenapa kamu bisa tetap kuat dan sabar? Tanyanya suatu malam saat kami lembur. Aku tertawa pelan. Karena kalau aku berhenti, siapa lagi yang akan bantu ibu dan adikku? Waktu berjalan. Hubungan kami tumbuh perlahan. Adrian tidak pernah sekalipun bersikap melewati batas. Justru kesantunannya membuatku semakin nyaman. Ia selalu memperlakukanku sebagai rekan yang setara, bukan bawahan. Dan pada suatu sore yang tenang, di taman kecil samping hotel pusat, Adrian menatapku dengan mata teduh dan berkata, "Rani, aku tahu kamu tidak berasal dari dunia yang sama denganku. Tapi itu tidak penting. Aku ingin kamu jadi bagian dalam hidupku. Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai istri." Aku terdiam. Hanya mataku yang berkaca-kaca. Bukan karena tidak percaya, tapi karena baru kali ini aku merasa dihargai sebagai manusia sepenuhnya, bukan dari penampilan, bukan dari harta, tapi dari hati dan perjuanganku. Kami menikah dengan sederhana. Hanya keluarga terdekat yang hadir. Aku tidak mengundang satupun teman kuliahku. Bukan karena aku dendam, tapi karena aku ingin hari bahagiaku bersih dari luka lama. Aku pikir, setelah pernikahan, masa laluku akan terkubur selamanya. Tapi aku salah. Karena beberapa tahun kemudian, sebuah undangan reuni datang, dan takdir punya cara sendiri untuk membawaku kembali ke tempat di mana dulu aku dihina. Namun kali ini, aku bukan lagi Ratu Murahan. Aku adalah Rani Kusuma Mahesa, istri pemilik jaringan hotel mewah tempat reuni itu akan digelar. Di tengah segala kekurangan, aku punya satu harta paling berharga dalam hidup, ibuku. Ia wanita yang tidak banyak bicara, tetapi hatinya luas seperti samudera. Sejak ayah meninggal, ibu tidak pernah mengeluh walau ia harus mencuci baju orang lain dari pagi hingga malam, seringkali tanpa bayaran layak. Ia tak pernah mengeluh soal lelah, hanya sesekali batuk saat mencuci baju di air dingin dini hari. Pernah suatu kali, aku melihatnya terisak diam-diam di dapur, menatap penggorengan kosong. Saat itu aku masih SD. Ia hanya bilang, "Gak apa-apa, besok juga ada rezeki." Dan benar, keesokan harinya ada tetangga yang membayarnya lebih dari biasanya. Ibu selalu bilang, "Tuhan tahu kapan harus kirim pertolongan." Keyakinan itulah yang terus kujaga, bahkan hingga aku memasuki masa kuliah. Meski masuk lewat jalur beasiswa, hidup di kampus tempat orang-orang bergelimang harta tidak pernah mudah. Orang-orang di sekitarku mengenakan pakaian bermerek, membawa kendaraan pribadi, nongkrong di kafe setiap malam, dan memamerkan gadget terbaru. Sementara aku hanya bisa duduk diam di sudut perpustakaan saat mereka tertawa riuh di kantin. Bukan karena aku tidak ingin berteman. Aku pernah mencoba. Tapi perbedaan status sosial menciptakan tembok yang tebal. Pernah aku diajak gabung dalam diskusi kelompok mata kuliah komunikasi bisnis. Tapi ketika tahu aku tinggal di kos-kosan petak dan tak punya kendaraan, mereka mulai menghindar. Aku mendengar salah satu dari mereka berkata, "Ngapain ngajak si Rani? Entar malah repot nyari dia. Gak punya HP bagus aja, sinyalnya lemot." Sejak itu, aku memilih untuk bekerja sendiri dalam tugas kelompok. Lebih capek, ya. Tapi setidaknya aku tidak merasa diremehkan. Hari-hariku diisi dengan rutinitas yang padat. Bangun pukul 4.30 untuk menyiapkan diri, lalu jalan kaki ke halte. Aku biasa naik bus 2 kali lipat lebih pagi dari mahasiswa lain agar bisa tiba di kampus tepat waktu. Jam 7.30 kuliah dimulai, dan selesai pukul 3 sore. Setelah itu,
Aku langsung ke tempat kerja, toko fotokopi milik Pak Hadi, 5 blok dari kampus. Di sana aku bekerja dari jam 4 sore sampai 10 malam. Kadang kalau ada banyak print tugas mahasiswa, aku pulang jam 11. Setelah itu baru aku belajar, meski kadang hanya kuat membaca 2 halaman sebelum tertidur dengan kepala bersandar di buku. Pak Hadi dan istrinya tahu kondisi keuanganku. Mereka sering memberiku makan malam gratis, dan bahkan beberapa kali membelikan pulsa saat HP-ku mati karena tidak bisa isi ulang. Di tengah dunia yang keras, Tuhan mengirimkan manusia-manusia baik seperti mereka, yang tak pernah menghitung untung saat memberi. Tapi tetap saja, saat aku kembali ke kampus, semuanya terasa sunyi. Ada kalanya aku bertanya dalam hati, apa salahku hingga mereka begitu membenciku? Aku tidak pernah mencuri, tidak pernah bicara kasar. Tapi entah mengapa, penampilanku seolah menjadi alasan mereka menganggapku tidak layak dihargai. Waktu terus berjalan. Aku lulus dengan predikat cum laude. Sebuah pencapaian yang bahkan tak mampu kuungkapkan dengan kata. Saat namaku dipanggil dalam wisuda, ibu duduk di barisan belakang. Ia mengenakan kebaya sederhana pinjaman dari Bu Haji pemilik warung sebelah rumah dan sendal jepit yang sudah usang. Tapi saat aku menghampirinya dan menyerahkan bunga kecil, air matanya jatuh deras. "Kamu bikin ibu bangga, Enduk," bisiknya sambil memelukku. "Itulah momen paling indah dalam hidupku." Namun, kebahagiaan itu tidak serta-merta menghapus luka. Aku masih ingat saat foto wisuda kami diunggah ke media sosial kampus. Komentar dari beberapa teman lama seperti duri yang ditancapkan lagi. "Wah, si Rani wisuda juga ya? Kirain nyerah di tengah jalan. Semoga habis wisuda langsung dapat kerja deh, kan katanya dari keluarga nggak punya." Aku hanya membalas dengan doa dalam hati. Mungkin mereka tidak tahu bagaimana rasanya tidur tanpa makan. Mungkin mereka tidak paham bagaimana rasanya belajar sambil bekerja hingga larut malam. Tapi itu bukan alasan untuk membalas kebencian dengan kebencian. Aku belajar dari ibu, bahwa hidup ini seperti air. Mengalir saja, nanti juga sampai. Mendapat pekerjaan di perusahaan perhotelan adalah anugerah besar. Awalnya aku hampir tak percaya saat diterima. Aku, si gadis miskin dari kampung, kini bekerja di gedung mewah, berinteraksi dengan orang-orang hebat setiap harinya. Tapi tentu saja, cobaan tidak berhenti di sana. Sebagian rekan kerjaku, terutama dari latar belakang elit, kadang memandangku sebelah mata. Ada yang heran kenapa aku bisa kerja di sana. Ada yang terang-terangan bilang, "Kamu kayaknya cocoknya kerja di bagian laundry, deh." Namun kali ini aku sudah terbiasa. Aku tidak lagi merasa kecil. Aku tahu siapa diriku dan untuk apa aku ada di sana. Aku bekerja dengan sepenuh hati. Memastikan semua laporan beres, bahkan sering membantu rekan kerja lain yang kesulitan. Aku dikenal sebagai orang yang cekatan dan selalu bisa diandalkan. Hingga suatu hari, seorang sekretaris memanggilku untuk naik ke lantai paling atas, ruang CEO. Disitulah pertemuanku dengan Adrian Mahesa dimulai. Adrian tidak seperti pria muda kebanyakan. Meski tampan, kaya, dan berpendidikan tinggi, ia tidak pernah menyombongkan diri. Sikapnya hangat, tidak memandangku sebagai bawahan, tetapi sebagai individu yang punya nilai. Dari pertemuan-pertemuan singkat itu, aku mulai melihat bahwa ia pun kesepian dalam dunianya. Dunia yang penuh tuntutan, persaingan, dan kesempurnaan palsu. Mungkin itulah sebabnya kami bisa berbicara dengan jujur, tanpa topeng. Aku tidak pernah mengira bahwa perhatian kecil, seperti menyiapkan teh hangat saat ia lembur, atau menuliskan catatan pengingat jadwalnya dengan tulisan tangan, bisa menjadi awal dari hubungan yang dalam. Beberapa bulan setelah hubungan kami semakin akrab, Adrian mengatakan, "Rani, kamu berbeda. Kamu membuat aku merasa jadi manusia, bukan sekadar bos atau pemilik hotel." Aku tak langsung percaya, tapi dia membuktikannya. 3 tahun setelah aku pertama kali menginjakkan kaki di kantor itu, aku berdiri di samping Adrian, mengenakan cincin pernikahan yang dipasangkan di depan keluargaku yang sederhana. Tanpa pesta mewah, hanya doa dan senyum bahagia. Dan di dalam hati, aku berkata, "Dulu kalian menertawakanku. Tapi hari ini, aku berdiri di tempat yang lebih tinggi, bukan karena harta, tapi karena aku tidak pernah berhenti melangkah."
Hari pertama aku bekerja di perusahaan jaringan hotel mewah itu masih membekas jelas dalam ingatanku. Gedungnya tinggi, lobinya megah, dan orang-orang di dalamnya berpakaian rapi dengan aroma parfum mahal yang menyesakkan. Aku berdiri di depan lift sambil menatap bayangan diriku sendiri. Blus putih polos dan celana bahan hitam, pakaian terbaik yang kumiliki. Tapi tetap saja terasa tidak cukup, berkelas, dibanding rekan-rekan baruku. Sebelum masuk, aku sempat mengatur napas dan merapikan rambut yang kusanggul sederhana. Bismillah, bisikku lirih, lalu melangkah masuk ke dunia yang terasa asing. Aku ditempatkan di bagian administrasi, sebuah departemen penting tapi sering dianggap belakang layar. Tugasku cukup banyak. Menyusun laporan keuangan harian dari beberapa cabang hotel, mencatat pengeluaran, dan menyiapkan berkas presentasi untuk manajer divisi. Awalnya, aku mengira semuanya akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Hari pertama aku dikenalkan, beberapa rekan kerja menatapku sambil tersenyum canggung. Seorang staf senior bernama Dina, perempuan yang selalu tampil modis dengan heels tinggi dan tas bermerek, menyambutku dengan tatapan dari atas ke bawah. "Kamu dari kampus mana tadi, Rani?" tanyanya sambil menyisir rambutnya ke belakang telinga. Aku menjawab dengan sopan, menyebut nama kampusku. "Oh, iya, yang banyak mahasiswanya dapat beasiswa, ya?" Senyumnya datar. Aku bisa menangkap makna tersembunyi di balik kalimat itu, bahwa aku bukan dari kalangan mereka. Meski begitu, aku berusaha menunjukkan bahwa aku bukan orang yang lemah. Aku datang paling pagi dan pulang paling akhir. Ketika mereka asyik ngopi di pantry, aku memeriksa laporan yang kadang menumpuk sampai belasan file. Aku tidak ingin menjadi sekadar staf magang yang numpang lewat. Tapi dunia kerja, seperti dunia kampus, juga punya dinamikanya sendiri. Aku sadar, orang-orang akan mulai menghormatimu bukan karena siapa kamu, tapi karena apa yang bisa kamu lakukan. Suatu hari, terjadi kesalahan dalam penginputan laporan keuangan dari salah satu cabang hotel di luar kota. Angkanya janggal, dan kalau dikirimkan ke pusat, bisa menimbulkan kerugian besar. Hari itu, semua staf panik. Atasanku, Pak Edwin, terlihat murung. "Kalau ini sampai salah kirim, kita bisa disalahkan oleh direktur," katanya. Aku, yang biasanya hanya mengarsipkan laporan, iseng membuka file Excel yang hendak dikirim. Aku merasa ada yang aneh, jumlah total tidak sesuai dengan breakdown-nya. Aku teliti satu persatu dan menemukan bahwa ada satu formula yang salah. "Maaf, Pak," kataku hati-hati, "sepertinya ini harusnya dikalikan bukan dijumlahkan." Pak Edwin menatapku dengan tak percaya. "Kamu yakin?" Aku hanya mengangguk dan menunjukkan data pembanding yang kudapat dari laporan minggu lalu. Hari itu, laporan berhasil direvisi tepat sebelum dikirim. Pak Edwin memujiku di depan tim. "Kalau bukan karena Rani, bisa-bisa kita ditegur besar-besaran," katanya. Untuk pertama kalinya sejak aku bekerja, aku merasa dilihat. Setelah kejadian itu, aku mulai sering dipercaya memeriksa ulang laporan sebelum diserahkan ke manajer divisi. Bahkan ketika ada rapat penting, aku kadang diminta mendampingi sebagai pencatat atau asisten dokumentasi. Namun, di balik kepercayaan itu, tidak semua orang senang. Dina, yang merasa perannya mulai tergeser, mulai bersikap lebih tajam. Ia sering memberi tugas-tugas yang tidak penting atau sengaja mempersulit pekerjaanku. Pernah suatu siang, ia memintaku mengganti semua map file dari merah ke biru karena katanya, warna merah bikin dokumen kelihatan agresif. Padahal, itu bukan standar perusahaan. Tapi aku tetap melakukannya, meski harus mengulang kerja 2 jam. Aku pulang malam hari dengan mata sembab karena lelah, tapi tetap tersenyum saat menelpon ibu. Aku tidak ingin membuatnya khawatir. "Ibu tahu kamu kuat, Enduk. Tapi jangan lupa istirahat, ya? Rezeki nggak lari kemana," kata ibu dari seberang telepon. Aku hanya menjawab pelan, "Ya, Bu, Rani janji." Hingga pada suatu waktu, Direktur Utama perusahaan, Adrian Mahesa, datang ke kantor pusat untuk meninjau sistem kerja dan melihat laporan divisi. Selama ini aku hanya tahu namanya dari email-email dan cerita rekan kerja. Banyak yang bilang ia perfeksionis, dingin, dan sulit ditebak. Hari itu,
Aku kebagian tugas mengatur file presentasi yang akan digunakan dalam pertemuan penting. Saking seriusnya, aku sampai tidak menyadari saat seseorang berdiri di belakangku. Kamu yang buat ini? Suara bariton yang tenang membuatku menoleh. Lelaki muda dengan setelan abu-abu yang pas di tubuh, rambut rapi, dan tatapan tajam menatapku. Aku gugup. Ya, Pak. Tapi masih saya rapikan, barangkali ada kekurangan. Tidak. Ini sudah bagus. Bahkan lebih baik dari yang biasanya saya lihat. Aku menatapnya heran. Ia tersenyum kecil, lalu berlalu. Itulah kali pertama aku berbicara langsung dengan Adrian Mahesa. Hari-hari berikutnya, aku mulai sering dipanggil ke ruang direksi untuk membantu menyusun materi presentasi atau dokumen penting. Banyak yang heran kenapa aku yang dipilih. Aku sendiri tidak pernah bertanya, karena menurutku itu hanya bagian dari pekerjaan. Tapi ternyata tidak begitu. Suatu hari, setelah lembur menyelesaikan dokumen laporan tahunan, Adrian menawariku segelas kopi dari pantry. Kami duduk di ruang rapat yang sudah kosong. Udara dingin AC tidak mampu menyamai dinginnya rasa gugupku. Kamu tahu, Rani, katanya sambil menatap jendela gedung pencakar langit, kadang aku lelah jadi diri yang harus selalu sempurna. Di atas kertas, aku punya segalanya, kekayaan, jabatan, nama besar. Tapi rasanya semua itu, hampa. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku hanya mendengarkan. Kamu berbeda, Rani. Kamu punya ketulusan yang tidak bisa dibeli. Sejak saat itu, hubungan kami perlahan berubah. Dari atasan dan bawahan menjadi sahabat, lalu menjadi lebih dari itu. Tapi saat hubungan kami mulai terbuka di kantor, ada saja suara-suara sinis yang terdengar. Dina dan beberapa staf bergunjing, pantas cepat naik, ternyata dekat sama bos. Komentar seperti itu menyakitkan. Tapi aku tidak pernah membalas. Aku tahu, apa yang kami miliki tidak dibangun dari ambisi, tapi dari rasa percaya dan saling menghargai. Adrian juga tidak tinggal diam. Ia tetap menunjukkan sikap profesional di kantor, tapi di luar, ia membawaku mengenal dunia baru. Bukan dunia glamor yang kosong, tapi dunia tempat kami bisa saling menguatkan. Suatu malam, setelah makan malam sederhana di apartemennya, ia menggenggam tanganku dan berkata, Rani, kamu membuatku merasa rumah, bukan hanya tempat tinggal. Aku ingin kamu jadi bagian hidupku, bukan sebagai staf, tapi sebagai istri. Aku menangis. Bukan karena terharu, tapi karena aku tahu, doaku selama ini didengar Tuhan. Pernikahan kami diadakan secara tertutup. Hanya orang terdekat yang tahu. Bahkan Ibu Adrian pun tidak keberatan saat tahu latar belakangku. Yang penting, anakku bahagia, katanya lembut. Dari anak kos yang tidur beralas tikar, aku kini tinggal di rumah dengan kolam renang dan dapur mewah. Tapi aku tidak berubah. Aku masih Rani yang setiap pagi menyeduh kopi untuk suaminya, yang masih menyisihkan uang untuk mengirim ke ibunya, dan yang masih bersyukur untuk setiap detik dalam hidup. Aku pikir masa lalu sudah tertinggal jauh. Namun, kehidupan selalu punya kejutan. Dan satu di antaranya datang lewat undangan reuni dari kampus lamaku. Hari itu, langit tampak bersih, dan matahari menyinari apartemen kami dengan hangat. Aku baru saja menyiram tanaman hias di balkon ketika sebuah notifikasi masuk ke ponselku. Sebuah pesan dari grup alumni kampus. Halo, teman-teman angkatan 2020. Kita akan mengadakan reuni akbar di Hotel Mahesa pada tanggal 20 bulan depan. Jangan lupa hadir ya. Kita bernostalgia dan melepas rindu. Aku menatap layar ponsel beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Jari-jariku terasa kaku, seolah ada bayangan masa lalu yang menyeruak tanpa permisi. Hotel Mahesa. Nama itu kini sangat akrab, karena itu adalah hotel milik Adrian, suamiku. Aku duduk di kursi makan, berusaha mencerna perasaanku. Reuni. Kata itu seharusnya menggembirakan, tapi bagiku, itu seperti membuka luka yang belum sepenuhnya sembuh. Kupandangi wajahku di cermin dapur. Rani yang dulu dan Rani yang sekarang, berbeda jauh. Tapi luka lama kadang tidak bisa dihapus hanya dengan waktu atau status baru. Dulu, aku bukan siapa-siapa. Mahasiswi biasa dari keluarga sederhana.
Uang saku pas-pasan, sering jadi bahan olok-olok karena penampilan yang jauh dari standar anak-anak gaul kampus. Aku ingat satu kejadian dengan sangat jelas. Suatu hari, aku datang ke kelas dengan sepatu yang sedikit sobek di bagian sol. Aku pikir tidak akan terlihat. Tapi ternyata, saat aku melepasnya untuk ikut kelas praktek, lihat tuh, sepatunya sobek. Ini kampus atau tempat amal? Ujar salah satu teman sekelasku, Arina. Tawa pun pecah di ruang kelas. Saat itu, aku hanya bisa tersenyum kaku, lalu menunduk sepanjang pelajaran. Air mataku baru jatuh ketika aku sudah sampai kamar kos. Arina dan teman-temannya, Mira, Dita, dan Santi, selalu punya cara mengejek dengan kalimat manis beracun. Mereka menyebut diriku, anak kampung, dengan cara yang terdengar seperti candaan, tapi jelas menghina. Aku sempat berpikir untuk berhenti kuliah, tapi ibu selalu berkata, sabar, Endu. Orang yang banyak dicemooh biasanya orang yang akan bersinar. Dan aku pegang kuat-kuat kalimat itu. Reuni itu adalah undangan ke masa lalu yang tak ingin kuhadiri. Tapi juga kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku baik-baik saja. Lebih dari baik, bahkan. Namun, aku ragu, bukan karena aku takut menghadapi mereka, tapi karena aku tidak ingin menyakiti diriku sendiri lagi. Adrian memperhatikan perubahan wajahku malam itu saat makan malam. Ia menyentuh tanganku dengan lembut. Kamu kelihatan gelisah. Ada apa, sayang? Aku menghela napas. Ada undangan reuni dari kampus. Dia terdiam sesaat. Kamu ingin datang? Aku tidak tahu. Adrian tersenyum kecil. Kalau kamu mau datang, kita datang bersama. Tapi kalau kamu belum siap, tidak apa-apa juga. Keputusanmu, aku ikut. Aku menatap matanya yang jernih. Dukungan darinya seperti pelindung yang tak terlihat tapi sangat kuat. Hari-hari berikutnya, aku mencoba melupakan reuni itu. Tapi undangan itu terus muncul di beranda media sosialku, dengan teman-teman lama yang menandai satu sama lain, tertawa, menyebut kenangan. Aku diam-diam membuka profil Arina. Ia sekarang seorang beauty influencer. Mira bekerja di perusahaan kosmetik, Dita jadi wedding organizer, dan Santi terlihat aktif dalam dunia fashion. Mereka semua tampak sukses dan cantik. Tapi entah mengapa, melihat foto-foto mereka tidak lagi membuatku merasa kecil. Aku hanya merasa asing. Seperti melihat dunia yang pernah kutinggalkan dan tidak ingin kusinggahi lagi. Sampai akhirnya, sehari sebelum reuni, aku berkata pada Adrian, aku ingin datang. Ia tidak bertanya kenapa. Ia hanya tersenyum dan berkata, besok kita pergi bersama. Hari H pun tiba. Aku berdiri di depan lemari pakaian. Tidak tahu harus mengenakan apa. Gaun pesta? Terlalu mencolok. Setelan kerja? Terlalu formal. Setelah berkutat hampir 1 jam, aku memilih gaun satin berwarna gading dengan detail renda lembut di bagian bahu. Anggun, tapi tidak berlebihan. Rambutku ditata oleh penata rambut pribadi yang biasa datang ke rumah. Make-upku natural, dengan sentuhan elegan. Aku mengenakan heels sederhana dan clutch kecil. Adrian muncul dari ruang ganti dengan setelan jas navy yang pas. Ia tersenyum saat melihatku. Kamu cantik sekali. Aku tertawa kecil. Kamu juga. Kami berangkat bersama dengan mobil pribadi. Selama perjalanan, jantungku berdetak cepat. Bukan karena takut, tapi lebih karena deg-degan akan bertemu masa lalu yang pernah menyakitiku. Hotel Mahesa malam itu terlihat megah seperti biasa. Lampu-lampu kristal berkilauan di langit-langit lobi. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Aku dan Adrian masuk lewat pintu VIP. Di ruang acara, suasana ramai dengan musik lembut dan gelak tawa. Ketika kami melangkah masuk ke dalam ballroom tempat reuni digelar, beberapa kepala langsung menoleh. Beberapa wajah terlihat tidak mengenaliku. Tapi tak lama, satu suara terdengar. Itu, Rani? Aku menoleh pelan. Arina berdiri tak jauh, mengenakan gaun merah terang dan lipstik bold. Di sebelahnya, Mira dan Dita terdiam. Rani? Astaga, kamu berubah banget, ujar Santi, mendekat dengan ekspresi tidak percaya. Beneran ini Rani yang dulu? Aku tersenyum sopan. Ya, lama tidak bertemu.
Mereka saling pandang, lalu tertawa kecil. Wah, kamu cantik banget sekarang. Dulu, kamu inget gak, kita suka bercandain kamu karena pakai sepatu sobek, ujar Mira sambil terkekeh. Candaan itu menusuk, tapi aku sudah tidak mudah terluka. Aku hanya menjawab, iya, aku ingat. Tapi semua itu sudah berlalu, kan? Sebelum mereka sempat menimpali, Adrian menggenggam tanganku. Permisi, saya Adrian Mahesa, suami Rani. Terima kasih sudah menyambut istri saya dengan sangat mengesankan. Ketiga temanku langsung terdiam. Wajah mereka berubah pucat seketika. Suami? Arina tergagap. Iya, jawabku sambil menatap mereka dalam-dalam. Kalian tidak tahu ya? Ini hotel milik suamiku. Ketegangan terasa membeku di udara. Beberapa tamu mulai memperhatikan, bahkan salah satu fotografer mulai memotret karena tertarik dengan situasi yang tak biasa itu. Saat itulah, manajer hotel, yang memang sudah diberitahu oleh Adrian tentang acara ini, mendekat dan membisikkan sesuatu padanya. Adrian lalu memberi aba-aba, dan manajer langsung mengangkat mikrofon. Mohon maaf kepada seluruh tamu. Telah terjadi sedikit kericuhan verbal dari sekelompok tamu yang meresahkan kenyamanan pengunjung lain. Sesuai kebijakan hotel, kami akan meminta mereka untuk meninggalkan ruangan. Arina, Mira, dan Dita terkejut. Apa maksudnya ini? Kami tamu di sini. Dan kami punya hak untuk melindungi ketenangan semua tamu, jawab manajer dengan tenang. Silakan ikuti staf kami keluar. Ada beberapa biaya yang harus diselesaikan juga untuk kerusakan suasana malam ini. Para tamu lain mulai berbisik. Beberapa merekam kejadian itu. Wajah-wajah yang tadi angkuh kini tertunduk malu. Aku menatap mereka sekali lagi, bukan dengan dendam, tapi dengan simpati. Kalian tahu, aku datang ke sini bukan untuk membalas dendam. Aku hanya ingin menghadiri reuni dengan damai. Tapi, ternyata kalian masih sama seperti dulu. Ketika mereka keluar ruangan dengan wajah merah padam, Adrian menatapku bangga. Kamu luar biasa? Aku menarik napas lega. Mungkin, ini bukan hanya reuni biasa. Ini adalah titik akhir dari cerita yang dulu membuatku merasa kecil. Kini aku tahu, aku tidak perlu membalas dengan kemarahan. Cukup dengan menunjukkan bahwa aku tetap jadi diriku sendiri, yang bertumbuh, kuat, dan tetap santun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa sepenuhnya bebas. Pagi setelah reuni itu, sinar matahari menyelinap masuk melalui celah tirai kamar kami. Udara masih segar, tapi pikiranku sudah lebih dulu penuh oleh bayang-bayang semalam. Adrian masih terlelap di sampingku, wajahnya damai seperti biasa. Tapi aku tak bisa memejamkan mata lagi. Malam tadi terlalu penuh. Terlalu banyak hal yang bergulir begitu cepat, saling sapa, ejekan tersembunyi, pengakuan, dan akhirnya, pengusiran. Aku menarik napas panjang dan berjalan menuju balkon. Kota ini masih sama, tapi rasanya aku sudah berdiri di tempat yang berbeda. Di atas, tapi juga tetap memegang erat akarku. Di tangan, ponselku bergetar tanpa henti. Notifikasi dari media sosial membanjiri layar. Rupanya beberapa tamu yang hadir di reuni membagikan video kejadian semalam. Cuplikan aku datang anggun, lalu pengakuan Adrian sebagai suamiku, hingga reaksi terkejut dan malu dari teman-teman lamaku yang diusir karena membuat keributan. Video itu viral. Banyak komentar masuk, mulai dari yang membela, mengagumi, hingga yang menguliti masa laluku. Sebagian besar tidak tahu siapa aku, tapi mereka memberi penilaian. Lihat tuh, istri pemilik hotel ternyata dulunya korban bully. Salut, bisa tetap rendah hati padahal punya segalanya sekarang. Ini contoh balas dendam elegan. Aku menatap komentar-komentar itu dengan senyum tipis. Ini bukan balas dendam. Ini, hidupku yang terus berjalan, dan kebetulan menyilang dengan masa laluku sekali lagi. Di dapur, aku membuatkan kopi untuk Adrian dan diriku. Saat aroma kopi mulai memenuhi ruangan, dia datang menghampiri dan mencium ubun-ubunku. Pagi, istri cantikku, ucapnya dengan suara serak khas orang yang baru bangun. Pagi, Tuan Besar, godaku sambil menyerahkan cangkir kopinya. Dia tertawa. Sudah siap jadi selebriti pagi ini? Videomu viral. Aku mengangguk pelan.
Aku lihat. Agak canggung rasanya. Kalau kamu merasa tidak nyaman, kita bisa minta tim PR hotel untuk bantu. Mau takedown, atau kasih pernyataan resmi? Aku menggeleng. Tak perlu. Biarkan orang menilai sesukanya. Aku sudah melewati hari-hari lebih buruk. Dia menatapku dengan penuh kagum, lalu menggenggam tanganku. Yang penting, kamu tahu siapa dirimu. Beberapa hari setelah reuni, hidup kami berjalan seperti biasa. Tapi kini, setiap kali aku muncul di lobi hotel atau sekadar menyapa staf, mereka tersenyum lebih lebar dari biasanya. Ada respek yang berbeda. Bu Rani, saya lihat videonya. Keren banget ibu waktu itu, ujar salah satu staf restoran, Raka. Aku hanya tersenyum. Makasih, Raka. Tapi aku cuma datang ke reuni, kok. Dia tertawa. Iya, tapi gayamu tenang banget. Keren aja liatnya. Aku tidak biasa dipuji. Dulu, aku hanya mahasiswi biasa. Sekarang, orang menyebutku dengan awalan, Ibu, Bu Rani. Masa? Tapi aku tetap merasa sebagai Rani yang dulu, yang suka menulis puisi di kertas sobekan, yang menyimpan uang jajan demi beli buku bekas, yang menangis diam-diam di kamar kos karena rindu rumah. Namun tak semua reaksi menyenangkan. Suatu siang, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Ternyata dari Arina. Rani, aku minta maaf. Aku sadar aku dan teman-teman banyak salah sama kamu dulu. Tapi aku harap kamu tahu, aku nggak benci kamu. Aku cuma waktu itu bodoh. Kalau bisa ketemu, aku pengen minta maaf langsung. Pesan itu membuatku terdiam lama. Arina. Orang yang paling sering mengejakku dulu. Kini minta maaf? Aku tidak langsung membalas. Sebagian hatiku masih terluka. Tapi bagian lainnya, ingin memaafkan. Setelah berpikir seharian, aku menjawab, terima kasih sudah menghubungi, Arina. Aku menghargai permintaan maafmu. Aku sudah memaafkan, meskipun belum tentu bisa melupakan. Tapi aku juga percaya, semua orang bisa berubah. Semoga kamu juga bahagia, ya? Pesan itu dikirim, dan aku merasa beban yang lama aku pikul sedikit demi sedikit terangkat. Sore itu, aku duduk di taman belakang hotel, menikmati udara yang mulai dingin. Adrian duduk di sampingku, membolak-balik dokumen. Banyak yang daftar magang dari kampusmu sekarang. Efek reuni kayaknya, katanya. Aku tertawa kecil. Jangan-jangan karena pengen ketemu bos hotel yang istrinya dulunya korban bully. Dia tersenyum. Justru aku bangga kamu tidak menyembunyikan masa lalu. Itu yang bikin kamu istimewa. Aku memandang langit yang perlahan berubah jingga. Kadang aku masih merasa, tak pantas punya semua ini. Suami seperti kamu. Hidup seperti ini. Adrian menoleh cepat. Rani, dengar. Kamu punya semua ini bukan karena aku yang pilih kamu. Tapi karena kamu layak mendapatkannya. Kamu kuat, cerdas, dan punya hati yang bersih. Kalau semua perempuan seperti kamu, dunia akan lebih tenang. Aku tersenyum malu. Kata-katanya selalu berhasil menghangatkan hatiku. Hari-hari berlalu. Reuni itu menjadi cerita lalu, tapi efeknya masih terasa. Beberapa teman lama mulai menghubungi. Ada yang minta maaf, ada yang sekadar ingin bersilaturahmi. Aku memilih menjawab dengan netral. Menjaga jarak, tapi tak membenci. Suatu hari, saat aku sedang membantu tim hotel mempersiapkan acara pernikahan, seorang wanita parubaya menghampiriku. Wajahnya asing tapi penuh senyum. Maaf, Ibu Rania. Aku mengangguk. Iya, ada yang bisa saya bantu. Saya guru lama kamu, Bu. Ibu Lastri, saya ngajar mata kuliah kewirausahaan dulu. Hatiku langsung hangat. Ibu Lastri. Ya Allah, saya masih ingat. Ibu dulu yang suka kasih saya semangat. Ibu Lastri tersenyum. Saya bangga lihat kamu sekarang. Dulu saya tahu, kamu anak yang punya tekad besar. Sekarang lihat kamu, luar biasa. Aku memeluk beliau dengan mata berkaca-kaca. Bertemu orang yang dulu percaya padaku saat dunia meremehkanku, rasanya seperti pulang. Malam harinya, aku duduk di kamar kerja kecilku. Di depan laptop, aku mulai menulis lagi. Tapi kali ini bukan puisi,
melainkan sebuah cerita. Cerita tentang perempuan biasa, yang tak punya banyak, tapi punya mimpi dan hati yang tak pernah menyerah. Cerita yang terinspirasi dari kehidupanku sendiri. Aku beri judul, Aku adalah Rani, istri pemilik hotel yang pernah dibuli karena sepatu sobek. Senyumku merekah. Mungkin, inilah waktunya aku membagikan kisahku, bukan untuk mencari pengakuan. Tapi untuk mereka yang sekarang mungkin berada di titik yang sama seperti aku dulu, merasa tak berharga, merasa sendiri, merasa tertawa dunia bukan untuknya. Aku ingin mereka tahu, hidup bisa berubah. Dan kita bisa bertumbuh tanpa harus kehilangan hati yang lembut. Sudah hampir sebulan berlalu sejak reuni itu. Hidupku, meski tampak tenang dari luar, masih terus diwarnai percikan-percikan dari masa lalu. Seperti kerikil kecil di sepatu, tak selalu menyakitkan, tapi cukup mengganggu langkah. Tulisan yang kuterbitkan di blog pribadiku, Aku adalah Rani, ternyata menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Banyak orang membacanya, membagikannya, bahkan mengomentari dengan cerita mereka sendiri. Tak sedikit dari mereka yang merasa kisahku mewakili luka-luka yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. Mbak Rani, tulisanmu membuat saya menangis. Saya juga pernah merasa kecil karena miskin. Tapi setelah baca tulisanmu, saya semangat lagi. Terima kasih, Bu Rani. Saya ibu rumah tangga biasa, tapi kisahmu menguatkan saya. Setiap komentarku terima dengan hati yang menghangat, tapi sekaligus tersayat. Aku tak menyangka, luka-luka kecil yang pernah kuanggap milik pribadi ternyata dirasakan juga oleh begitu banyak orang. Malam-malamku kini banyak kuhabiskan di depan laptop, membalas satu persatu komentar itu. Bukan sebagai istri pemilik hotel, tapi sebagai Rani, perempuan yang pernah berjalan dengan sepatu sobek dan kepala tertunduk. Suatu sore, aku menerima undangan sebagai pembicara di seminar bertema Perempuan dan Ketahanan Diri di kampus lamaku. Undangan itu kutatap lama, sambil mengingat lorong-lorong gedung tua tempat aku pernah melangkah dengan buku bekas di tangan dan perut yang kadang kosong. Sayang, kamu harus datang, kata Adrian sambil menatapku dari balik meja kerjanya. Aku, nggak yakin, Dian. Terlalu banyak kenangan di sana. Justru karena itulah kamu harus datang. Supaya kamu bisa berdiri di atas kenangan itu, bukan di bawah bayang-bayangnya. Aku memandangnya dalam diam. Lalu mengangguk pelan. Mungkin ini waktunya. Hari seminar itu tiba. Aku datang mengenakan blus putih sederhana dan rok midi biru gelap, ditemani Adrian yang memilih menunggu di luar ruangan agar aku lebih bebas. Di ruang aula, pandangan mata ratusan mahasiswa tertuju padaku. Aku berdiri di depan mimbar, menatap mereka satu persatu. Aku Rani, suaraku menggetar di awal. Mungkin nama ini tak asing bagi sebagian dari kalian yang membaca tulisanku. Tapi hari ini aku tidak datang sebagai tokoh dalam tulisan itu. Aku datang sebagai kalian. Sebagai mahasiswa yang dulu menumpang tidur di perpustakaan karena tak mampu bayar kos. Sebagai anak kampung yang dianggap tak punya masa depan. Tapi juga sebagai perempuan yang menolak menyerah. Aula sunyi. Hening yang membuat tenggorokanku tercekat. Tapi aku lanjut. Aku pernah makan nasi dan kecap 3 hari berturut-turut. Pernah dihina karena sepatu sobekku. Pernah dianggap tak pantas berdiri di antara orang-orang kota. Tapi aku percaya bahwa kesabaran dan kerja keras tidak akan pernah mengkhianati kita. Tepuk tangan bergemuruh. Tapi bukan itu yang paling kuingat. Yang membekas adalah tatapan-tatapan mata di depanku, mata-mata yang berkaca, yang merekam setiap kata dengan hati yang mungkin juga sedang terluka. Selesai acara, seorang gadis berkacamata menghampiriku. Namanya Anjani, mahasiswi tingkat akhir jurusan manajemen. Bu Rani, saya baca semua tulisan ibu. Dan saya datang ke seminar ini karena saya butuh harapan. Aku tersenyum padanya. Ceritakan, Anjani. Air matanya langsung tumpah. Saya tinggal di rumah petak. Ibu saya sakit-sakitan, ayah saya pergi entah kemana. Saya kuliah sambil kerja di warung kopi. Kadang saya nggak sanggup lagi, Bu. Rasanya pengen berhenti aja. Aku memeluknya. Kamu tahu, aku pernah ada di titik itu. Tapi kamu masih berdiri hari ini, Anjani. Itu sudah bukti bahwa kamu kuat. Jangan berhenti.
Dia menangis lama di pelukanku. Dan di detik itu, aku tahu, kisahku bukan hanya tentang diriku. Ini tentang banyak rani-rani lain yang sedang berjalan dengan luka. Malamnya, di mobil menuju rumah, aku bercerita pada Adrian tentang Anjani. Tentang seminar. Tentang rasa yang tak bisa dijelaskan. Kamu tahu, aku merasa seperti menemukan kembali bagian dari diriku, kataku sambil menatap lampu-lampu kota yang redup di luar jendela. Adrian menggenggam tanganku. Karena kamu tak hanya membangun hidupmu. Kamu juga membantu orang lain membangun kembali hidup mereka. Beberapa hari kemudian, kejutan datang dari arah tak terduga. Aku menerima surat. Bukan email. Surat fisik, tulisan tangan. Dari seseorang bernama Resti. Rani, aku Resti. Dulu kita sekelas di semester pertama. Mungkin kamu udah lupa aku. Tapi aku ingat kamu. Ingat banget. Aku ingat bagaimana kamu tetap tersenyum meski teman-teman mengejekmukmu. Aku ingat waktu kamu pernah memberiku roti karena aku lupa bawa bekal. Tapi waktu itu aku juga diam aja saat kamu dibully. Aku pengecut. Setelah lihat videomu, aku malu sekali. Bukan hanya karena aku tak membelamu, tapi karena aku tahu aku juga pernah tertawa saat kamu diejek. Maafkan aku. Aku ingin bertemu, bukan sebagai teman lama, tapi sebagai manusia yang ingin menebus kesalahannya. Aku membaca surat itu berulang kali, dadaku sesak. Tak pernah kuduga, kebaikan kecil yang kulakukan waktu itu bisa membekas sedalam itu. Dan sekarang, ketika aku bahkan tak ingat wajah Resti, dia datang membawa permintaan maaf. Keesokan harinya, aku menulis balasan. Resti, terima kasih sudah menulisku surat. Aku memang tak ingat banyak tentangmu, tapi suratmu menyentuhku dalam-dalam. Aku memaafkanmu. Karena aku tahu, menjadi diam kadang bukan karena jahat, tapi karena takut. Kita semua pernah salah. Tapi tak semua orang punya keberanian untuk mengakuinya. Kamu melakukannya. Dan itu jauh lebih berarti dari apapun. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Aku merasa lebih ringan. Seolah setiap bagian dari masa laluku satu persatu berdamai denganku. Adrian melihatku lebih sering tersenyum. Dan suatu malam, ia berkata, Rani, bagaimana kalau kamu buat komunitas? Aku menoleh. Komunitas? Iya, untuk perempuan-perempuan yang punya kisah sepertimu. Tempat mereka bisa berbagi, saling dukung, dan tahu bahwa mereka tidak sendiri. Mataku membulat. Itu, ide bagus. Bukan cuma bagus. Itu kamu. Kamu selalu punya hati untuk orang lain, bahkan saat kamu sendiri sedang terluka. Dan begitulah, akhirnya aku membuatnya. Sebuah komunitas bernama Langkah Kecil. Tempat perempuan-perempuan bisa berbagi cerita, mimpi, dan luka tanpa takut dihakimi. Tempat mereka yang seperti Anjani, seperti aku dulu, bisa menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Setiap minggu, kami mengadakan sesi daring. Kadang saling curhat, kadang belajar keterampilan. Bahkan kami mulai membuat pelatihan kecil untuk UMKM yang dijalankan oleh ibu-ibu dari pelosok. Suatu malam, setelah sesi selesai, aku duduk sendiri di balkon, menatap langit yang penuh bintang. Aku teringat satu hal yang dulu sering ibu katakan sebelum tidur. Nak, kalau kamu tidak bisa mengubah dunia, setidaknya jangan biarkan dunia mengubah hatimu yang lembut. Dan aku tahu, meski aku pernah dijatuhkan, dilecehkan, direndahkan, hatiku masih tetap utuh. Mungkin itu kekuatanku yang paling sejati. Hidupku berubah lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Sejak aku mendirikan komunitas Langkah Kecil, banyak hal terjadi. Komunitas itu bukan lagi hanya sekumpulan perempuan yang saling menguatkan lewat layar laptop atau pesan WhatsApp. Ia tumbuh menjadi gerakan kecil yang menciptakan perubahan nyata. Awalnya hanya 5 orang. Kini ratusan perempuan dari berbagai pelosok negeri ikut bergabung. Ibu-ibu rumah tangga, buruh pabrik, mahasiswa, bahkan pensiunan guru. Mereka datang dengan luka, membawa cerita, dan pergi dengan semangat yang baru. Salah satu kegiatan kami, pelatihan membuat sabun rumahan, ternyata diliput oleh media lokal. Wartawan dari sebuah televisi swasta datang tanpa pemberitahuan dan membuat liputan singkat yang tayang dalam program Inspirasi Sore. Dan sejak saat itu, hidupku seperti tak pernah sepi dari perhatian.
Apa ini benar Ibu Rani, istri pemilik Grand Wistara Hotel? Bagaimana rasanya menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan Indonesia? Apa benar dulu Ibu adalah korban perundungan? Wawancara demi wawancara berdatangan. Ajakan menjadi pembicara di berbagai forum, online dan offline, hampir tak berhenti. Beberapa media bahkan meminta izin untuk mengangkat kisahku menjadi film dokumenter. Awalnya, aku merasa gugup. Aku bukan tokoh publik, pikirku. Aku hanya seorang perempuan biasa yang kebetulan beruntung dan gigih. Tapi Adrian selalu menenangkanku. Kamu bukan hanya beruntung, Ran. Kamu gigih. Dan kamu berbagi. Banyak orang beruntung tapi lupa berbagi. Itu bedanya. Suamiku, seperti biasa, selalu tahu cara menenangkanku tanpa membuatku merasa kecil. Namun tak semua perhatian datang dengan niat baik. Salah satu akun media sosial besar mengunggah video cuplikan wawancaraku dan menulis caption, "Dulu dibully, kini jadi nyonya hotel mewah, perjalanan Rani membungkam masa lalu." Video itu viral. Disukai ratusan ribu orang. Tapi juga, seperti biasa di internet, muncul komentar miring. Pasti ada cerita lain di balik suksesnya. Cuma untung kawin sama bos aja, mana ada perempuan bisa naik secepat itu. Cantik iya, tapi pintar? Kayaknya lebay deh. Aku membaca komentar-komentar itu sambil menahan napas. Aku kira semua orang akan ikut bahagia, gumamku di malam yang hening. Adrian memelukku dari belakang. Sayang, bahkan bulan pun punya sisi gelap. Jangan fokus ke mereka yang tak tahu cerita utuhmu. Lihat semua yang sudah kamu bantu. Mereka yang kamu beri harapan. Aku mengangguk. Tapi hatiku tetap tak bisa bohong, aku kecewa. Bukan karena diserang, tapi karena aku sadar, ketika kau naik, akan selalu ada yang berusaha menjatuhkanmu. Suatu siang, aku menerima undangan dari universitas swasta di Bandung. Mereka ingin mengadakan talk show nasional dengan tema Perempuan dan Kepemimpinan Inklusif. Aku diundang sebagai narasumber utama. Satu panggung dengan tokoh-tokoh hebat seperti psikolog, CEO perusahaan BUMN, dan aktivis sosial ternama. Ran, ini kesempatan emas, kata Adrian sambil menyerahkan undangan resmi. Aku tersenyum, kamu yakin aku cukup pantas? Kamu bukan hanya pantas. Kamu dibutuhkan. Dan sekali lagi, aku mengiyakan. Bukan karena ingin dikenal, tapi karena tahu, suara perempuan seperti aku, yang tumbuh dari bawah, terlalu jarang terdengar di ruang-ruang besar seperti itu. Hari itu tiba. Aula kampus penuh sesak. Sinar lampu menyilaukan, kamera dari berbagai media mengarah padaku. Aku mengenakan batik modern warna merah marun, dengan rambut disanggul rapi. Adrian duduk di barisan depan, menatapku penuh dukungan. Aku berbicara bukan dengan gaya orator, tapi seperti biasa, lembut, jujur, dan dari hati. Kuceritakan bagaimana aku pernah tidur di lantai kantor, bagaimana aku pernah menahan lapar agar bisa beli buku, dan bagaimana aku memilih untuk tetap baik meski disakiti. Di tengah pidato, kulihat beberapa mata berkaca. Seorang mahasiswi bahkan menutupi wajahnya dengan tisu. Perempuan bukan hanya korban keadaan. Kita adalah penentu arah. Sekecil apapun langkah kita, kalau dilakukan dengan keyakinan dan kebaikan, dunia akan melihatnya. Tepuk tangan panjang mengiringi akhir pidatoku. Tapi bukan itu yang paling menggetarkan hatiku. Di akhir acara, seorang perempuan paruh baya menghampiriku. Rani. Aku menoleh. Wajah itu, seperti pernah kulihat, tapi samar. Aku Budian, dosen sosiologi kamu dulu. Aku terdiam. Dosen yang dulu pernah berkata di kelas, Rani, kamu harus bicara lebih lantang. Dunia tidak selalu ramah pada yang diam. Aku memeluknya. Lama. Kamu membuat saya bangga, bisiknya. Namun kehidupan tak selamanya seperti panggung yang dipenuhi tepuk tangan. Beberapa hari setelah acara itu, muncul berita hoaks di salah satu portal gosip. Istri pemilik hotel terkenal diduga menutupi masa lalunya sebagai art. Artikel itu bahkan menggunakan foto lamaku yang gelap dan kabur. Aku tertawa getir saat membaca judul itu. Bukan karena malu,
Aku memang pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga paruh waktu saat kuliah dulu. Tapi caranya ditulis seperti aib yang harus kusembunyikan membuatku geram. Aku hanya mengatakan pada Adrian, aku akan tulis balasan. Dan malam itu, aku menulis di blogku. Aku memang pernah jadi art. Aku pernah mengepel lantai, mencuci piring, bahkan membersihkan kamar mandi. Dan aku tak malu. Karena semua pekerjaan yang halal adalah bentuk perjuangan. Aku tidak menutupi siapa aku, justru aku bangga dengan perjalanan itu. Tulisan itu menjadi viral. Bahkan lebih viral dari artikel gosip itu sendiri. Dan dari sana, aku menyadari sesuatu, kejujuran selalu punya tempat. Bahkan di tengah kebisingan media dan dunia yang cepat menilai dari permukaan. Waktu terus berlalu. Komunitas langkah kecil kini sudah punya rumah kecil sendiri. Sebuah ruko sederhana yang direnovasi oleh dana donasi dan bantuan Adrian. Tempat itu menjadi pusat pelatihan, ruang berbagi, dan simbol bahwa harapan tak pernah harus megah untuk berarti. Anjani, gadis yang dulu menangis di seminar, kini menjadi salah satu koordinator utama. Dia bahkan mencetuskan program, buku untuk desa, yang mendistribusikan buku-buku ke daerah terpencil. Aku bangga. Bukan pada diriku, tapi pada semua perempuan yang memilih bangkit. Suatu malam, saat aku dan Adrian duduk di taman belakang rumah, ia bertanya pelan, "Apa kamu bahagia, Ran?" Aku menatap langit yang malam itu dipenuhi bintang. Bahagia, bukan berarti hidup tanpa luka, ya? Adrian mengangguk. Aku bahagia karena aku berdamai dengan lukaku. Aku bahagia karena kini luka itu justru menguatkanku. Ia menarikku ke pelukannya. Dan kamu menguatkan banyak orang. Tapi takdir masih menyiapkan satu episode lagi yang belum kusangka, undangan reuni kuliah yang kedua. Kali ini, tempatnya lebih mewah. Diselenggarakan di ballroom Hotel Bintang 5, lengkap dengan live music, jamuan makan malam, dan dress code glamor. Aku memandangi undangan itu lama. Lalu tersenyum. Mungkin ini waktunya untuk kembali. Tapi kali ini, bukan dengan rasa takut. Bukan juga untuk membuktikan apa-apa. Tapi untuk menatap masa lalu, sambil berdiri tegak sebagai diriku yang sekarang. Adrian hanya bertanya, "Kamu mau aku temani?" Aku menggenggam tangannya erat. Kali ini, aku ingin datang sebagai Rani. Tapi Rani yang tak lagi takut menatap siapapun. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Reuni kuliah yang kedua kali ini terasa begitu berbeda. Aku tidak hanya menghadapinya dengan rasa cemas dan keraguan, seperti dulu. Kali ini, aku datang dengan kepala tegak, mengenakan gaun hitam elegan yang sederhana namun berkelas. Kuku merah menyala, rambutku disanggul rapi, dan aku merasa seolah-olah sedang melangkah di atas panggung dunia. Semua itu, tidak hanya karena penampilan luar, tetapi juga karena aku merasa penuh dengan kekuatan batin yang telah kupupuk selama ini. Adrian, suamiku, yang selalu mendampingiku dalam setiap langkah hidup, tampak begitu bangga saat aku berdiri di depannya. "Kamu siap?" tanyanya, tangannya meraih tanganku dengan lembut. Aku tersenyum. "Aku lebih dari siap." Kami melangkah masuk ke ballroom mewah tempat reuni itu diselenggarakan. Sebuah hotel dengan ballroom luas, dikelilingi oleh lampu kristal yang berkilauan dan musik jazz lembut yang terdengar dari latar belakang. Aku bisa melihat teman-teman lama berdiri di sana, berbicara dan tertawa, dan beberapa dari mereka melihat kami dengan tatapan penasaran. Pada awalnya, aku merasa sedikit canggung. Dulu, mereka adalah orang-orang yang pernah menghina penampilanku, yang tak segan-segan menganggapku remeh hanya karena aku datang dari keluarga miskin. Tapi kali ini, aku bukan lagi Rani yang dulu. Aku adalah Rani yang kini punya cerita yang bisa menginspirasi, punya suami yang sangat mencintaiku, dan punya kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang pernah mereka bayangkan. Saat kami melangkah lebih dekat, beberapa teman lama mulai mengenali kami. Beberapa mata langsung tertuju pada kami, terutama saat mereka melihat bahwa suamiku, Adrian, tampak begitu perhatian dan penuh kasih sayang padaku. Mereka mulai berbisik-bisik, beberapa di antaranya bahkan berbisik cukup keras, cukup agar aku bisa mendengarnya. "Dengar, itu Rani, ya, itu Rani kan? Dulu dia itu, orang yang paling sederhana di kampus. Ngapain dia bisa jadi kaya begini, ya?"
Dia nggak usah sok-sokan, deh. Pasti cuma beruntung nikah sama orang kaya. Aku mendengarnya, tapi aku tidak terpengaruh. Aku hanya tersenyum. Ini adalah bagian dari perjalanan hidupku yang harus kuterima. Dan ini adalah bagian dari mereka yang harus belajar melihatku dengan cara yang baru. Kami akhirnya sampai di meja tempat teman-teman lamaku duduk. Mereka semua terdiam sejenak saat melihat kami, terutama saat melihat bagaimana Adrian menggenggam tanganku dengan erat, matanya penuh kasih sayang. "Rani, itu kamu?" tanya Nisa, salah satu teman kuliah yang dulu paling sering mengejek penampilanku. Dia tampak terkejut melihatku. Pandangannya beralih dari aku ke Adrian yang berdiri di sampingku. Mungkin dia merasa canggung, tidak tahu harus mengatakan apa. Aku tersenyum dengan penuh ketenangan dan menjawab, "Iya, Nisa. Ini aku, Rani." Adrian menyentuh tanganku dan kemudian menatap mereka semua, memberi kesan bahwa ia tahu betul siapa aku. "Ini istri saya, Rani. Kami berdua sangat senang bisa hadir di sini malam ini." Tiba-tiba, suasana menjadi hening. Beberapa teman-teman yang sebelumnya berbisik mulai menundukkan kepala, dan aku bisa melihat beberapa dari mereka merasa tidak enak. Mereka mulai merasa canggung dengan cara mereka sebelumnya memperlakukan aku. Beberapa detik kemudian, seseorang bangkit dari meja dan mendekati kami. Itu Resti, gadis yang dulu duduk di sebelahku di kelas, dan yang beberapa bulan lalu menulis surat permintaan maaf kepadaku. "Rani," katanya sambil tersenyum canggung. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku dulu sering ikut tertawa saat kamu diejek. Maafkan aku." Sejujurnya, aku merasa sangat malu dengan diriku sendiri sekarang. Aku tersenyum lembut padanya. "Resti, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tidak perlu merasa malu. Kita semua punya masa lalu yang penuh dengan kesalahan, bukan?" Suasana di meja itu mulai mencair. Teman-teman lain yang hadir mulai membuka percakapan dengan lebih santai. Mereka bertanya tentang kehidupanku, tentang perjalanan hidupku yang ternyata jauh lebih berat daripada yang mereka kira. Dan saat makan malam dimulai, tiba-tiba Adrian bangkit berdiri dan meminta perhatian dari seluruh tamu yang hadir. Ia berjalan ke depan dengan penuh percaya diri. "Selamat malam semuanya," katanya dengan suara yang dalam dan tenang. "Saya Adrian, suami dari Rani. Sebagai orang yang beruntung bisa menikah dengan perempuan hebat ini, saya ingin berbagi sedikit cerita. Saya kira beberapa dari kalian mungkin mengenal Rani sebagai gadis yang sederhana. Tapi saya ingin kalian tahu bahwa dia adalah perempuan yang luar biasa, yang telah menginspirasi banyak orang. Dan dia tidak hanya istri saya, tapi juga seorang wanita yang luar biasa." Kata-kata Adrian itu membuat seluruh ruangan terdiam. Mereka semua mulai memperhatikan, tidak hanya karena Adrian adalah suami dari seorang wanita yang mereka anggap dulu tidak ada apa-apanya, tetapi karena kata-kata Adrian itu tulus dan penuh rasa hormat. "Ada satu hal yang saya pelajari dari Rani," lanjut Adrian. "Dia mengajarkan saya bahwa kehidupan ini tidak hanya tentang uang atau status. Ini tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh ketulusan, bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan hormat, dan bagaimana kita belajar untuk mengampuni, termasuk mengampuni diri sendiri." Kini, semua mata tertuju pada kami. Beberapa teman yang dulu meremehkan mulai merasakan malu di dalam hati mereka. Mereka merasa kesal pada diri mereka sendiri karena dulu tidak bisa melihat siapa aku sebenarnya. Tiba-tiba, tanpa diduga, Nisa, yang dulu paling sering menghinaku, berdiri dan menghampiri kami. Matanya berkaca-kaca. "Rani, aku minta maaf," katanya dengan suara yang gemetar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku dulu sering menghinamu, tapi sekarang aku lihat, kamu jauh lebih hebat daripada yang aku kira. Aku sangat menyesal." Aku menariknya ke dalam pelukanku. "Nisa, aku tahu kita semua punya perjalanan kita masing-masing. Tidak ada yang perlu dikesalkan. Yang penting adalah sekarang, kita bisa saling menghargai." Namun, di tengah suasana yang mulai hangat itu, ada satu orang yang diam, duduk di ujung meja. Itu adalah Rika, teman lama yang dulu sering menjadi kepala dalam mengejekku. Selama ini, dia tidak pernah memberikan permintaan maaf, bahkan saat banyak orang lain mulai menunjukkan rasa penyesalan mereka.
Aku bisa merasakan tatapannya yang tajam, yang penuh dengan kebencian dan rasa tidak suka. Dia tetap menyendiri, enggan bergabung dalam percakapan yang semakin akrab. Namun, malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Suasana yang penuh kehangatan mulai mengubah dirinya. Ketika aku kembali ke meja, aku mendekati Rika. Rika, kataku dengan lembut. Aku tahu kamu merasa sulit untuk mengakui apa yang dulu terjadi. Tapi kamu juga harus tahu bahwa aku tidak menyimpan dendam. Kita semua manusia, dan kita semua bisa berubah. Rika menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata menetes dari matanya. Dia menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis, sebelum akhirnya dia mengangguk perlahan. Aku minta maaf, Rani. Aku benar-benar minta maaf. Dan di saat itu, sebuah ketegangan yang bertahan selama bertahun-tahun akhirnya pecah. Selama ini, aku tidak pernah benar-benar menuntut permintaan maaf mereka. Tetapi malam ini, aku mendapatkan lebih dari itu. Aku mendapatkan pengakuan dan kejujuran yang tak pernah mereka berikan padaku sebelumnya. Ketika acara selesai, aku dan Adrian kembali ke hotel. Kami berjalan berdampingan di lorong panjang dengan cahaya lampu yang lembut menyinari langkah kami. Aku menatap Adrian dan berkata, terima kasih sudah selalu ada untukku, untuk menjadi penopang dalam setiap langkahku. Adrian tersenyum, menggenggam tanganku lebih erat. Kamu lebih dari cukup, Ran. Kamu adalah bintang yang terang, yang akan selalu bersinar meskipun dunia kadang menghalanginya. Aku tersenyum bahagia. Dalam perjalanan panjang ini, aku telah belajar banyak hal. Tentang pengampunan, tentang kepercayaan pada diri sendiri, dan tentang bagaimana melangkah dengan kepala tegak meski dunia pernah menertawakan kita. Kini, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari pengakuan orang lain. Malam itu, aku menatap bintang di langit yang begitu terang. Aku merasa bebas, tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengikat. Aku adalah siapa yang aku inginkan untuk menjadi. Dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya.